Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Asmaldi dengan tema menjadi muslim kafah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah. Alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan ini kita dapat kembali bersama dengan program ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat dan senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sebagai uswah, model dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan hidup dan kehidupan kita ini bahagia dunia dan akhirat. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita pada kesempatan ini bersama Batam TV dalam program Tasbih Idul Fitri dengan tema menjadi muslim kafah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi muslim kafah jelas dan terang Allah perintahkan kepada kita sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah
Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah berlalu bagi kita umat Islam bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, dan di bulan ini insya Allah kita dapat pengalaman, kita dapat mengamalkan syariat agama secara penuh. Walaupun dalam bulan Ramadan itu utamanya Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah puasa, tapi kaitannya dengan ibadah lain itu tidak dapat kita abaikan. Semuanya terkait. Walaupun di dalam bulan Ramadan perintah Allah kepada kita orang-orang beriman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan perintah kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman adalah tentang puasa. Tapi tujuan daripada perintah itu adalah bagaimana umat Islam bisa mencapai derajat yang tinggi, derajat yang paling mulia, yaitu derajat takwa. Tentunya untuk perolehan derajat takwa tidak hanya saja melaksanakan perintah Allah berupa puasa, tapi ada amalan-amalan lain yang harus kita sempurnakan di dalam bulan suci Ramadan itu. Selain puasa, di bulan Ramadan umat Islam menegakkan perintah wajib berupa sholat 5 waktu jelas menjadi lebih sempurna dikerjakan oleh umat Islam pada bulan suci Ramadan. Cenderungnya di bulan suci Ramadan masjid-masjid menjadi ramai, menjadi makmur. Para jemaah datang berduyun-duyun dengan semangat yang luar biasa. Apalagi di awal Ramadan, menyambut Ramadan dengan luar biasa. Di awal Ramadan ya melaksanakan sholat wajib di masjid-masjid, di musola, di langgar, di mana-mana yang bisa dibuat berjamaah dilaksanakan di awal waktu dan berjamaah, dan tidak luput juga senantiasa juga diiringi dengan sholat-sholat sunat rawatib. Dan pada malam harinya juga diiringi dengan sholat tarawih, dengan sholat witir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, disinilah kita mendapat melihat bagaimana umat Islam itu telah menjalankan syariat agama secara totalitas. Sebagai tema tadi, bagaimana menjadi muslim kafah, artinya menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Umat Islam dapat dilihat di dalam bulan Ramadan yang berlalu. Ini dapat dilihat gambaran umat Islam menjadi muslim kafah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan muslim kafah? Artinya adalah menjadi muslim yang sungguh-sungguh dan mengamalkan syariat agama secara total, secara menyeluruh. Ada beberapa pilar
yang terkait dengan menjadi muslim kafah. Di antaranya adalah unsur akidah, tauhid. Nah, di sini umat Islam jelas punya konsep tauhid yang jelas dan tegas, sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa atau satu. Jelas Allah esa, Allah satu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Jadi jelas umat Islam lurus akidahnya, jelas hanya semata-mata kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Nah, jadi jelas konsep tauhidnya adalah akidah umat Islam itu lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Jadi akidah tauhid umat Islam itu jelas meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada kekuatan manapun. Jadi kekuatan yang sesungguhnya itu hanya yakin sepenuhnya Allah lah yang akan memberikan sesuatu kepada kita, baik tentang rezeki, tentang apa saja. Kokoh, tegas, jelas Allahus Samad, Allah tempat meminta. Dan juga di dalam setiap kali kita sholat, dalam surat Al-Fatihah kita selalu ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dan ini konsep kita, akidah kita umat Islam jelas bahwa Allah lah yang memberikan segala apapun bentuknya kepada kita sebagai hambanya. Kemudian dalam surat Al-Ikhlas tadi juga lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini akidah harus kita yakin sepenuhnya tentang ketuhanan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, jelas sekali konsep akidah umat Islam itu tidak ada ya yang menyerupai. Kalau yang namanya Tuhan, namanya Allah, ya tidak ada yang serupa. Tetapi kalau bisa digambarkan dalam bentuk apapun Tuhan yang kita percayai, berarti konsep ini menurut ajaran agama Islam tidaklah diperbolehkan. Maka konsep tauhid dalam agama sudah sangat jelas. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilar utama daripada muslim kafah itu akidahnya lurus, murni hanya kepada Allah, tidak ada sedikit pun yang dapat merusak tauhidnya umat Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pilar yang kedua adalah ibadah. Tentu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, apapun bentuknya, adalah ada dasar tuntunannya dari agama, dari Allah melalui wahyu Al-Quran, kemudian tuntunan dari Rasulullah. Artinya dari Rasulullah ada tuntunannya, ada contohnya, atau memang ada perintah dari Rasulullah, atau memang ada ketetapan apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi ketetapan. Ini diperbolehkan sebagai sebuah bentuk ibadah. Jadi ibadah umat Islam itu jelas yang ada dasar hukumnya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari ijma' para ulama. Kalau memang ini sebuah perintah, nah, jadi jelas pilar
Muslim kafah itu kalau masalah ibadah ada tuntunannya dari Al-Quran, ada tuntunnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak dapat dikatakan sebuah ibadah, tidak dapat dikatakan sebuah amaliyah kalau tidak ada perintah yang jelas dari Allah, tidak ada perintah tuntunan contoh dari Rasulullah, itu tidak dapat dikatakan sebuah amalan. Maka sebagai Muslim yang kafah, tentu kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, serta mungkin ijma' para ulama yang menetapkan bahwa sesuatu itu sebuah ibadah. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun
iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV, rahimakumullah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kita lanjutkan, pilar yang ketiga dari Muslim kafah itu adalah akhlak. Jadi di samping akidah sebagai dasarnya yang kokoh, kemudian ibadah yang kuat, maka akhlak merupakan unsur penting. Mestinya umat Islam akidah yang kokoh, akidah yang kuat, ibadah yang baik harus berbanding lurus dengan akhlak. Tidak semestinya terjadi akidahnya bagus, amal ibadahnya baik, tetapi tidak berbanding lurus dengan akhlak. Maka unsur penting umat Islam adalah yang ketiga ini, akhlak, atau kita kenal juga dengan etika atau moral. Jadi Ramadan yang berlalu ini Allah perintahkan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sesungguhnya juga puasa itu membentuk pribadi-pribadi umat Islam yang berakhlak, yang baik. Dan Rasulullah SAW bahkan dihadirkan ke dunia ini adalah dalam rangka memuliakan, dalam rangka menjadikan akhlak ini menjadi akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi ini adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Sebenarnya akhlak ini juga luas. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia ini juga akhlak ada pembagiannya. Ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada tetangga, ada akhlak dengan lingkungan, bahkan ada akhlak yang diajarkan oleh agama kita ini akhlak dengan binatang, akhlak dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi Islam adalah agama yang memang kafah, tidak hanya bicara tentang keyakinan, tidak hanya bicara tentang ibadah, tapi juga akhlak. Dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, maka akan terjadilah harmonisasi kehidupan. Jadi tidak cukup hanya spiritualnya bagus, baik, tapi hubungan dengan sama manusia tidak baik, maka tidak akan terjadi di permukaan bumi ini harmonisasi kehidupan. Maka agama kita mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas.
Artinya hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, barangkali sebagai penutup untuk mengakhiri program ini, maka kami sampaikan bahwa mewujudkan menjadi muslim kafah sangatlah tepat momentumnya ketika umat Islam itu di dalam bulan suci Ramadan seperti tahun lalu yang telah kita lewati. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat menjadi muslim kafah, yaitu menjadi muslim yang mengamalkan syariatnya secara totalitas, secara keseluruhan. Artinya kita mengamalkan ajaran agama Islam, tidak memilah-milah atau memilih mana yang terasa bagi kita ringan, kita laksanakan, kita kerjakan, kita turuti. Tetapi yang terasa agak berat, kita tidak mau mengikutinya. Padahal kita diperintahkan untuk melaksanakan, untuk mengikuti ajaran Islam atau syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan, yaitu dengan terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, kita lurus murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperserikatkannya dengan apapun. Kemudian juga terkait dengan ibadah, kita laksanakan ibadah secara baik seperti yang telah lalu di dalam bulan suci Ramadan. Amaliyah kita dalam bulan suci Ramadan dapat mengantarkan kita menjadi muslim kafah. Kemudian juga dalam bulan Ramadan itu kita diperintahkan berpuasa, tetapi kita dapat menampilkan menjadi seorang muslim yang sempurna, yaitu di dalam bulan suci Ramadan kita diperintahkan berpuasa, menahan, mengendalikan diri agar tidak berbuat yang tidak baik. Ini juga terkait dengan dengan etika atau akhlak. Nah, inilah barangkali sebagai penutup kita, mari kita menjadi muslim kafah, yaitu melaksanakan syariat secara sempurna, baik akidah, ibadah, akhlak, dan juga terkait dengan muamalah juga kita sempurnakan karena diajarkan oleh agama kita. Batam TV, pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir mari kita akhiri pertemuan dalam program Tasbih Idul Fitri. Saya Dr. Asmadi SHG MPDI mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.